Selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan perjalanan di video episode pertama Nyadran Merti Ageng Pluralisme Keberagaman Kerukunan Umat Beragama di episode 1 sebelumnya ya. Nah, kemarin di episode sebelumnya ke arah kanan ke atas melihat keunikan tempat ibadah yang saling berdampingan di dusun-dusun, desa-desa di sekitar Kaloran Temanggung ini. Kita lanjutkan kembali perjalanan pagi siang hari ini melihat keunikan Merti Ageng di dusun-dusun sekitar Kaloran. Hari ini Jumat tanggal 18 Maret 2022. Hari ini banyak sekali dilaksanakan acara Merti Desa, Merti Ageng atau Nyadran di daerah Kaloran ya. Nah, itu nampak warga yang tadi melaksanakan Merti Ageng di Dusun Getas kembali ke rumah masing-masing. Juga ada sebagian yang akan melanjutkan kembali tradisi, mengikuti tradisi nyadran di dusun-dusun lain di sekitar kampung mereka. Nah, tadi pagi sewaktu kita berjalan menuju ke Dusun Getas, kita sempat mampir di pertigaan ini, di pertigaan Dusun Pendem, bahwa di sini tadi sempat ada persiapan pelaksanaan nyadran, dan kita mampir lagi ke Dusun Pendem melihat pelaksanaan nyadran di tempat ini. Nah, ini tidak jauh dari vihara, juga di ujung depan sana merupakan sebuah masjid. Jadi tradisi ini dilaksanakan di tengah-tengah dua tempat ibadah, karena para penduduknya juga keberagaman. Ada warga yang beragama Muslim, Protestan, dan Buddhis. Jadi dilaksanakan di tengah dusun yang dekat dengan tempat ibadah mereka. Berbeda dari biasanya, di mana Merti Desa dilaksanakan dengan segala prosesi dan ritualnya dilaksanakan di makam dusun, di makam sesepuh, punden desa, dan lain sebagainya. Di Desa Pendem ini dilaksanakan di tengah pemukiman, karena juga sebagian warga ini akan segera kembali mengikuti nyadran yang ada di bukit depan sana. Seperti lazimnya pelaksanaan nyadran di tempat yang lain ya, mereka akan datang ke tempat dilaksanakan acara ini dengan membawa berbagai macam makanan kecil, makanan ringan, jajanan pasar untuk dimakan bersama. Kemudian dilanjutkan doa. Kebetulan di sini merupakan kampung keberagaman. Dilanjutkan doa keberagaman secara bergiliran, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Tentu juga ada acara sedekah dan lain sebagainya. Nah, karena tadi pagi kita fokus ke Dusun Getas, maka sampai di tempat ini warga sebagian nampaknya sudah ada yang meninggalkan lokasi karena mau melanjutkan tradisi di tempat lain. Tetapi hampir sama pelaksanaannya maupun prosesinya. Nah, setelah makan bersama, warga juga akan meninggalkan lokasi. Kebetulan di tempat ini merupakan dusun yang
salah satu yang melaksanakan tradisi nyadran yang saling berdekatan dengan pelaksanaan nyadran di dusun lain, sehingga saling bergantian, saling mengisi. Dikarenakan karena ya leluhur mereka ada yang sebagian dari dusun-dusun sekitar ya, sehingga mereka merasa berkewajiban untuk nyekar atau berdoa di makam leluhur mereka yang dilaksanakan dengan bebarengan nyadran ini di dusun lain. Nah, ini kita tanya warga ya. Pak, nggih. Nyadran dusun pundi, Pak? Nani ya? Dusun Pendem. Pendem ndereke Getas nggih. Nderek Kelurahan Tlogowungu. Oh, ndereke Tlogowungu mriki. Oh, rutin kan setahun sepindah. Nggih, rutin. Berarti sarang-sarang daerah kowe nggih. Nggih, sareng Depok, Masalah mriku. Nggih, matur nuwun, Pak, nggih. Monggo ten, monggo. Nggih. Nah, karena sudah berakhir di dusun Pendem ini, kita lanjutkan perjalanan pagi siang hari ini, karena ini waktu masih sekitar jam 8 lebih, sekitar setengah 9. Kita lanjutkan ke nyadran selanjutnya, tetap di nyadran pluralisme, keberagaman, kerukunan antar umat beragama ya. Karena tadi pagi masih kelihatan di dusun sebelah ya, di arah Depok Kemiri ya tadi, arah dusun Depok, kita sempat tadi pagi melihat orang menuju ke arah sana juga yang membawa perlengkapan nyadran. Pemandangan di sini lumayan, bukan lumayan, memang istimewa, cantik sekali pemandangan sawah di arah kanan ini. Akan nampak lebih jelas nanti ketika kita menuju arah dusun Depok ya, sahabat NTB. Nah, di pertigaan jalan besar ini kita kembali ke kanan. Kalau tadi pagi kita datang dari kiri atau selatan ya, dari arah kota kecamatan Kaloran, kita ke kanan sedikit ke arah dusun Depok. Tak jauh, hanya beberapa meter saja ya, ke arah kanan kita. Nah, tadi pagi di sini kita melihat ada warga yang membawa tenong menuju arah sini. Dan ya, mulai di sini sayang kamera action di motor mulai berkabut ya, karena tadi ketika dari dusun sebelumnya tadi langsung dimasukkan, padahal pemandangan sawahnya di sini luar biasa menakjubkan. Juga pemandangan ini pernah saya rekam juga di video sebelumnya, pernah saya upload di edisi Bandara Atas Gunung di video sebelumnya. Untuk link videonya saya sisipkan di atas ya, sahabat TNT. Nah, kita sampai di punden
Dusun Depok Trogowungu, masih di wilayah Desa Trogowungu ini Dusun Depok. Di punden makam tokoh desa yaitu makam sesepuh pendiri desa, juga tokoh yang sangat disakralkan oleh warga Desa Depok. Makam ini sebenarnya berada di perbatasan Dusun Depok dan Dusun Pendem. Jadi tadi juga sebenarnya sebagian warga dari Dusun Pendem juga ada yang langsung menuju ke sini mengikuti nyadran di punden ini. Hampir sama dengan kegiatan-kegiatan nyadran lainnya, berkumpul, berdoa, memanjatkan rasa syukur, makan bersama, saling bercerita, karena banyak juga warga yang merantau pulang untuk mengikuti tradisi ini. Jadi ya lazimnya seperti itu, tetapi sama juga banyak dilaksanakan sedekah, baik uang, baik sedekah makanan juga ya. Jadi banyak kebaikan terjadi dalam acara tradisi-tradisi nyadran desa, merti desa, merti ageng. Hanya berbeda-berbeda pelafalan saja, karena dikarenakan waktu, juga dikarenakan masyarakatnya yang beragam. Jadi kadang kita menyebut merti desa, tetapi warga keberagaman menyebut merti ageng. Jadi karena bersama-sama dan besar, jadi ya banyak sekali pelafalannya dan tetap sama saja. Jadi yang turun tani dan yang merupakan tokoh yang dimakamkan di tempat ini, di punden desa ini. Kali saya ingkal bagis. Terang tapi kita Siang enggak. Nah, niki nyadran Dusun Putih Depok. Desa Depok nggih, ndareke Kalimangkis ya. Trogowungu. Oh, Trogowungu. Nggih. Kalimangkis kan mlebu Mbak. Nek niki pundene sinten nek mriki? Pundene sing dinganu mriki. Nggih. Mau yang Turun Tani. Turun Tani Kali Purnomo. Oh, Kali Purnomo. Niku nggih pundene teng mriki nggih. Nggih, ngene niku jalurnya kan. Kalau mangga di bar mriki. Bar mriki lebih kan mangga. Waktu pelaksanaan tradisinya dan ini hampir rata-rata dilaksanakan pukul 7 hingga 8 pagi ya. Jadi karena kita tadi sudah melihat keunikan 3 nyadran dengan ini, jadi ya agak terlambat di nyadran Dusun Depok ini. Tetapi tahun lalu saya sempat juga ke lokasi ini ya, untuk melihat keindahan nyadran untuk pertama kalinya di Dusun Depok ini. Dan ini merupakan gambaran-gambaran yang tadi dilaksanakan, tentu dengan sedekahnya.
tradisi yang lazim dilaksanakan di dusun-dusun, di desa-desa, kalau kita cermati memang sebenarnya unik, apalagi untuk kita yang memang ya jarang di sekitar kita jarang melaksanakan tradisi nyadran ini. Keunikan-keunikan di sekitar kita yang bisa kita kabarkan untuk sahabat semua di mana saja ya, atau kalau ada informasi dari sahabat bisa komen di bawah untuk informasi kalau ada nyadran di sekitar lokasi kita semua ya. Jadi ini Punden itu makam leluhur mereka, yaitu Eyang Purnomo dan Eyang Turun Tani, sesepuh dusun Depok ya, di bawah makam di bawah pohon besar tadi. Di sana ada 2 makam, memang ya itu makam beliau berdua. Dan ini karena warga sudah melaksanakan Mati Ageng ini dari tadi pukul 7 pagi ya, ini sekitar jam 9 ini sudah berakhir, dan mereka akan kembali pulang atau kembali mengikuti nyadran yang lain, karena masih ada satu lagi nyadran di daerah sini yang sungguh-sungguh unik, di mana visual dari perbedaan agama nanti akan terlihat jelas, karena masing-masing tokoh pemuka agama akan memakai pakaian masing-masing. Makanya sahabat TTP tetap simak video ini, juga video kelanjutan dan sebelumnya, karena berbagai keunikan-keunikan di sekitar kita akan kita kabarkan untuk sahabat semuanya. Nah, ini ketika kita ke kanan menuju dusun Pendem, bisa ke arah tadi, karena tadi kita lurus masih ada warga yang melaksanakannya, dan jadi kita tidak bisa lurus. Dan ke kiri ke arah dusun Depok ya, hingga jauh ke dusun-dusun lainnya yang mana juga ada informasinya dan sebenarnya di dusun Depok ke sana, tetapi waktu kemungkinan juga sama saja di daerah sana, juga kemungkinan ini merupakan jam-jam berakhir pelaksanaan nyadran. Jadi ya kemungkinan besar tidak akan mendapat informasi gambaran pelaksanaannya jika kita memaksakan ke sana. Dan yang pasti bahwa di Wisma Piku nanti di pinggir jalan ada pelaksanaan nyadran Mati Ageng juga, yang mana dipimpin juga oleh Piku. Sebuah tradisi nyadran yang menurut kami paling unik di daerah Kaloran ini, karena dipimpin oleh seorang Piku, yang mana umat yang melaksanakan juga umat Buddhis, dilaksanakan di Wisma Piku Jaya Wijaya di dusun di desa Kalimanggis. Kita nanti menuju ke tanah setelah pelaksanaan nyadran di Depok ini berakhir, karena biasanya juga warga dari dusun-dusun sekitar ini akan mengikuti prosesi nyadran Buddhis di tempat itu. Nah, sekitar jam 9 ini rata-rata pelaksanaan tradisi ini berakhir ya di sekitar Kaloran ini. Jadi sahabat TNTP jika ingin melihat keunikan-keunikan nyadran ini, tentu harus lebih awal untuk datang melihatnya.
Nah, kita tinggalkan makam Punden Depok ini, kita lanjutkan menuju ke Wisma Piku. Kembali kita akan melewati jalan yang membelah persawahan indah di jalan masuk dusun Depok ini ya, sahabat NTB. Warga yang menggunakan kendaraan biasanya akan datang berombongan, dikarenakan ini berasal dari dusun-dusun yang letaknya di luar dusun Depok. Mereka kesini ya dikarenakan tadi bahwa nenek moyang mereka, kerabat mereka merupakan warga Depok. Kemungkinan juga orang tua atau mereka berasal dari sini yang kemudian bermukim di luar dusun, jadi mereka pasti akan kembali melaksanakan nyadar berdoa di makam leluhur mereka di dusun Depok ini. Dan ya, inilah pemandangan luar biasa di sekitar jalanan dusun ini. Sawah dengan tiras-siring indah, dengan background gunung di sekitar gunung Bandungan ya. Tipikal jalan pedesaan yang relatif sempit tetapi bisa kita lalui dengan kendaraan roda 4 meski harus mengalah bergantian kita berpapasan ya, tetapi tidak menjadi kendala karena ya keberadaan jalanan yang sudah beraspal ini bisa kita lewati dengan tanpa halangan rintangan. Nah, ini pelebaran jalan ya baru saja sampai sini, jadi belum menyentuh hingga ke dusun di bawah ya. Nah, ini warga dari luar desa yang mengikuti kegiatan ini. Ujung jalan ini kita kembali ke kanan ya, jadi kita datang dari kiri, kita lanjutkan kembali ke kanan ke arah Kalimanggis. Ketika lurus lagi kita bisa ke Sumowono atau Bandungan, bahkan hingga Semarang, karena ini jalan juga relatif ramai lancar, yang mana merupakan jalan penghubung poros tengah dan poros utara ya. Jadi ya cukup lumayan padat lalu lintas yang lewat di jalan ini. Nah, Wisma Piku sendiri tidak jauh juga dari jalan masuk ke dusun Depok tadi, hanya sekitar 500 meter. Setelah tikungan ini Wisma Piku akan nampak. Nah, itu di sisi kiri merupakan Wisma Piku, di mana wisma tokoh agama Buddhis ya bermukim. Jadi nyata di sini luar biasa unik, apik sekali. Nah, ini Wisma Piku Jaya Wijaya di kiri kita ya, kita lihat. Nah,
ada sedikit keheranan ketika saya datang kok sepi ya, padahal hari ini merupakan hari yang biasa dilaksanakan Merti Ageng di tempat ini. Tetapi informasi tadi bahwa tetap dilaksanakan, tetapi tempat ini sepi dan terkesan tutup. Nah, ini kamera mulai berembun kembali karena suasana di sini cukup sejuk karena daerah pegunungan. Nah, keramaian, ternyata pelaksanaan keramaian nyadran di Wisma Pikul dipindah, sahabat NTB, mulai tahun ini dipindah di pemukiman di pinggir jalan agak sedikit lurus, itu di kiri dan kanan. Untung saja pindahnya tidak terlalu jauh ya. Kita simak keunikan nyadran yang dilaksanakan oleh lintas agama ini dengan doa yang dipanjatkan secara bergantian dengan utuh dan lengkap di episode selanjutnya, sahabat, dan di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa terus tonton channel ini. Selamat siang, wassalamualaikum.